Syam Kamaruzaman merupakan tokoh penting di balik G30S. Dialah yang mengaku mengepalai sebuah biro khusus di Politbiro PKI dan tangan kanan DN Aidit. Dikutip dari penelitian Uung Runalan Sudarmo dan Rini Sri Muslimin bertajuk, Peranan Syam Kamaruzaman dalam Gerakan 30 September tahun 1965, dalam jurnal Artefak, volume 2, nomor 1, 2014, Syam Kamaruzaman dipercaya sebagai asisten pribadi DN Aidit saat awal bergabung dengan PKI. Kemudian, tahun 1960, Syam Kamaruzaman menjadi anggota Departemen Organisasi PKI yang bertugas melakukan pembinaan secara rahasia kepada kalangan militer. Lantaran departemen itu tak berjalan sesuai dengan rencana, maka pada tahun 1964, PKI membentuk Biro Khusus Sentral PKI yang diketuai oleh Suhadi alias Karto. Belum sempat menjalankan kepemimpinannya, Suhadi meninggal dunia. Posisi itu kemudian diambil alih oleh Syam Kamaruzaman. Hendrikus Christianus dalam Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965 memaparkan beberapa tugas yang harus dijalankan oleh Biro Khusus Sentral PKI yang dipimpin Syam. Pertama, mengumpulkan dan mengolah informasi. Kedua, membangun sel-sel PKI di Angkatan Perang Indonesia dan membinanya. Ketiga, evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh alat-alat formal PKI. Dapat dikatakan, Biro Khusus ini merupakan badan intelijen PKI. John Rosa dalam Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, menyebutkan bahwa Syam merupakan otak dari Gerakan 30 September 1965. Gerakan itu merupakan gerakan yang tersusun, hal ini dapat dilihat dari cara Syam menyusun pertemuan atau rapat pembahasan gerakan tersebut, walaupun pada akhirnya G30S hanyalah gerakan revolusi yang gagal total. Sebagai Ketua Biro Khusus Sentral PKI, Syam mampu mempengaruhi dan membuat para tentara bergabung dengannya. Berdasarkan keterangannya dalam persidangan, Syam berhasil merekrut orang-orang dari kalangan tentara sekitar 40-50 orang di Jakarta, 80-100 orang di Jawa Barat, 250 orang di Jawa Tengah, 200 orang di Jawa Timur, 30-40 orang di Sumatera Utara, dan 30 orang di Sumatera Barat. Sejak akhir Agustus sampai jelang 30 September 1965, para pemimpin Biro Khusus dan Politbiro PKI rutin mengadakan pertemuan. Politbiro CC PKI memutuskan bahwa DN Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan, Syam sebagai pimpinan pelaksana gerakan, Pono sebagai wakil pimpinan pelaksana gerakan, dan Waluyo sebagai pimpinan bagian observasi. Namun, gerakan yang telah disusun oleh Syam melalui Biro Khusus bersama Politbiro CC PKI dan para perwira progresif berakhir dengan kegagalan. Syam Kamaruzaman kemudian melaporkan kegagalan tersebut kepada pimpinan PKI dan menyarankan kepada DN Aidit agar bergerak ke Yogyakarta untuk terus memimpin partai dan gerakan. Namun, DN Aidit tetap memerintahkan untuk meneruskan kegiatan perlawanan. Syam menyadari bahwa gerakan itu tidak dapat dilanjutkan, karena situasi sangat menyudutkan PKI. Oleh karena itu, Syam, Pono dan Brigjen TNI Suparjo, anggota militer yang mendukung G30S, pergi ke Kramat Pulo, Jakarta Pusat, sebelum berpencar ke berbagai daerah agar tidak tertangkap. Syam sempat kabur 1,5 tahun lamanya, setelah kudeta berdarah itu gagal. Ia bergerak di bawah tanah, berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai akhirnya pada 9 Maret 1967, Syam tertangkap melalui operasi Kodam Siliwangi dengan nama Sandi Kalong di Cimahi, Jawa Barat. Berikut ini adalah kisah dan kesaksian Syam saat pengadilan Mahmilub, yang dicatat oleh John Rosa, seorang dosen sejarah dan peneliti di Universitas British Columbia, Kanada. Ia pun adalah penulis buku Dalih Pembunuhan Massal. Ia duduk di kursi saksi di Pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa, atau Mahmilub, yang mengadili Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia Sudisman, Juli 1967. Itulah untuk pertama kali ia, Syam Kamaruzaman, muncul di depan publik. Sebelum Gerakan 30 September terjadi, Syam lebih dikenal sebagai pengusaha, komisaris PT Suseno, perusahaan penjual genting di Pintu Air, Jakarta Pusat. Setelah G30S gagal, selama 1,5 tahun ia bergerak di bawah tanah, sebelum akhirnya ditangkap pada sebuah malam, Maret 1967, di Cimahi, Jawa Barat. Tak seorang pun di antara pengunjung yang hadir di pengadilan Sudisman pernah melihat Syam sebelumnya. Hari itu ia seperti pesulap datang tiba-tiba, entah dari mana. Di pengadilan Sudisman, sudah beredar kabar bahwa seorang bernama Syam memainkan peranan kunci dalam G30S. Pembela dan saksi-saksi dalam sidang Mahmilub sebelumnya telah pula menyebut bahwa Syam adalah seorang sipil, bagian dari kelompok inti G30S yang bertemu di Halim, 1 Oktober 1965.
Namun banyak yang berasumsi bahwa Syam adalah nama samaran dari petinggi PKI yang sudah dikenal luas. Soalnya, tak seorang pun petinggi PKI bernama Syam. Tapi hari itu di ruang pengadilan ia muncul dan mengaku sebagai Syam yang asli dan satu-satunya. Para pengamat di pengadilan bertanya-tanya, kesaksian apa yang akan diberikan Syam? Akankah ia tutup mulut dan tetap misterius? Atau akankah ia menjelaskan perannya dalam G30S dan menerangkan hubungannya dengan PKI? Akankah ia menjelaskan hubungannya sebagai warga sipil dengan militer dalam merencanakan G30S? Kesaksiannya sungguh mengejutkan. Ia mengaku ketua badan rahasia di dalam PKI yang bernama Biro Khusus, dan bekerja di bawah komando ketua PKI, DN Aidit. Syam menekankan bahwa Biro Khusus adalah aparat ketua partai, dan sama sekali tak punya hubungan dengan Politbiro atau Komite Sentral PKI. Sebelum kesaksian Syam itu, tak seorang pun pernah mendengar soal Biro Khusus. Dalam propaganda militer sebelum Juli 1967, juga dalam koran dan sejumlah pernyataan di pengadilan G30S, John Rosa tak pernah menemukan nama Biro Khusus disebut-sebut. Syam bicara panjang lebar ketika hakim ketua memintanya menjelaskan tugas Biro Khusus. Ia menjelaskan bagaimana Biro Khusus berhubungan dengan aparat militer. Juga soal bagaimana ia mendapat informasi tentang perwira mana yang pro dan anti PKI, meminta bantuan tentara dan membujuk sejumlah perwira untuk mendukung PKI. Perusahaan genting yang ia pimpin hanyalah alat untuk mencari uang buat Biro Khusus, dan sarana untuk menyamarkan hubungannya dengan perwira-perwira militer. Syam juga mengklaim bahwa dialah orang yang mengorganisasi G30S, bukan Letnan Kolonel Untung. Dia menyatakan bahwa dia diperintah oleh Aidit, satu-satunya orang di dalam PKI yang berhubungan dengan dia, untuk mengantisipasi KUP oleh Dewan Jenderal dengan memobilisasi perwira militer yang progresif dan pro-Soekarno. Menjelaskan kepemimpinannya ia berkata, "Saya pegang pimpinan politiknya dan saudara Untung pegang pimpinan militernya, tetapi pimpinan militer ini di bawah pimpinan politik." Katanya lagi, "Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab atas segala kejadian yang ada." Beberapa pengamat di ruang sidang ragu atas kesaksian ini. Jika Syam berada pada posisi yang begitu tinggi dan sensitif di dalam partai, ditunjuk dan dipercaya Aidit untuk memimpin operasi rahasia melawan militer, mengapa ia begitu saja membuka rahasia PKI? Untuk menjadi anggota PKI, seseorang harus disumpah untuk menyimpan rahasia partai. Dengan posisinya itu, Syam mestinya menghormati aturan itu lebih dari orang lain. Jika ia adalah sosok penting dan rahasia dalam partai, mengapa ia tak bicara seperti Sudisman, yang mengutuk diktator militer Soeharto seraya memuji-muji PKI? Kesaksian Syam tidak mengindikasikan bahwa dia adalah pendukung partai yang loyal namun menyesali, seperti yang dilakukan Sudisman, bahwa G30S telah memberikan alasan bagi tentara untuk menghancurkan PKI. Tak sekalipun ia pernah menggunakan forum pengadilan untuk meminta maaf, karena tindakannya telah memberikan dampak yang mengerikan pada anggota partai yang lain. Pengamat yang skeptis seperti Benedict Anderson, yang hadir dalam persidangan Sudisman, curiga bahwa Syam adalah agen tentara yang menyusup ke dalam PKI. Soalnya, kesaksian Syam telah membenarkan sebagian dari propaganda tentara perihal kepemimpinan PKI dalam G30S. Sarjana Belanda W.F. Wertheim mencatat bahwa dalam berbagai pengadilan selama bertahun-tahun kemudian, Syam terus memberikan kesaksian yang memberatkan orang lain. Banyak tahanan politik yang percaya bahwa Syam adalah intel tentara dan bukan anggota PKI. Pada masa-masa awal penelitian John Rosa tentang G30S, John Rosa menganggap kesaksian Syam tak bisa diandalkan, karena hanya sedikit sumber yang membenarkan kesaksian tersebut. Tapi belakangan, ketika John Rosa bertemu dengan kalangan internal PKI yang bisa dipercaya, John Rosa menyadari bahwa banyak klaim dalam kesaksian Syam yang ternyata benar. Misalnya, bahwa Biro Khusus benar-benar ada, beroperasi di bawah pengawasan Aidit secara pribadi, bukan di bawah Politbiro atau Komite Sentral, bahwa Syam adalah ketua biro itu, dan ia adalah pengorganisasi utama G30S. Kesaksian Syam yang tak akurat menurut John Rosa, adalah tentang peran Aidit dalam melaksanakan G30S. Syam ingin menunjukkan bahwa ia hanya pelaksana Aidit. Ia tak ingin orang lain di PKI berpikir bahwa ia adalah elemen independen dalam partai. Walaupun mengaku bertanggung jawab penuh atas G30S, ia juga ingin menimpakan sebagian kesalahan kepada Aidit. Yang tidak digambarkan Syam adalah perihal seberapa berpengaruh ia pada Aidit dan keputusan-keputusannya. Kita tahu, pada Agustus sampai September 1965, Aidit dihinggapi sejumlah pertanyaan. Di antaranya, benarkah Dewan Jenderal benar-benar ingin melancarkan KUP terhadap Presiden Soekarno? Jika ya, siapa saja anggota Dewan itu? Mungkinkah PKI mendahului aksi Dewan Jenderal? Apakah perwira pro-PKI dan pro-Soekarno cukup punya pasukan untuk melancarkan aksi melawan para jenderal anti-komunis itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Aidit mengandalkan informasi dari Syam.
Aidit telah menunjuk Syam sebagai ketua biro khusus, dan ia mempercayai Syam untuk menyuplai informasi tentang apa saja yang terjadi dengan perwira-perwira militer. Dari sejumlah sumber kita mengetahui bahwa Syam kelewat yakin dan arogan dalam menyiapkan G30S. John Rosa mengira Syam telah meyakinkan Aidit bahwa Dewan Jenderal itu ada, dia tahu siapa saja anggota Dewan itu, dan dari sejumlah sumbernya dia yakin bahwa ada perwira militer yang mampu mendahului aksi Dewan Jenderal. Aidit tak akan membiarkan Syam melaksanakan G30S jika ia tak percaya Syam akan berhasil. Sementara itu, Syam telah membujuk sejumlah perwira, Latif, Untung, dan Sujono, untuk bergabung dalam G30S. Syam juga meyakinkan mereka bahwa PKI sepenuhnya berada di belakang G30S. PKI tak akan membiarkan aksi mereka gagal. Syam, sebagai mediator antara Aidit dan perwira militer, telah membodohi kedua pihak untuk berpikir bahwa ada pihak lain yang bakal ambil peranan dalam G30S. Penjelasan Syam tentang organisasi G30S tidaklah sama dengan versi yang dikemukakan rezim Soeharto. Syam hanya melibatkan Aidit dan biro khusus. Ia tidak melibatkan Politbiro, Komite Sentral, dan partai secara keseluruhan. G30S bukanlah revolusi sosial oleh PKI dalam arti luas. G30S hanyalah aksi kecil, terbatas, klandestin yang sebelumnya tidak diketahui oleh anggota dan kebanyakan pimpinan PKI. Soeharto dan kelompoknya membesar-besarkan G30S agar ia punya alasan untuk melaksanakan rencananya sendiri, yakni menghancurkan PKI dan menyingkirkan Presiden Soekarno. Tapi itu cerita lain lagi. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Syam menyebutkan, polisi militer telah merampas buku catatan yang ia tulis pada saat menyiapkan G30S. Dalam berita acara pemeriksaan, Agustus 1967, secara garis besar ia telah menyampaikan isi catatan tersebut. Buku ini adalah dokumen utama dan terpenting tentang G30S yang tak pernah dibuka kepada publik. Mengapa buku itu tetap dirahasiakan? Masihkah polisi militer menyimpannya? Masyarakat Indonesia berhak melihat buku catatan yang bersejarah itu.